Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi tips cara merawat baterai drone. Jadi kita perlu merawat baterai drone guys. Jika tidak, baterai ini tidak akan bertahan lama kita pakai. Bahayanya juga jika baterai itu sudah lemah atau rusak. Nah, drone ini ketika di atas melayang take off, dia bisa saja jatuh guys. Itu sangat berbahaya. Jatuh ke genteng orang atau jatuh kena orang, itu sangat berbahaya. Oke, jadi sebaiknya teman-teman harus perhatikan kelayakan baterainya, kondisi baterainya, kesehatan baterainya ya. Jadi harus kita perhatikan apakah baterai ini mengapa cepat lowbat. Jadi kita bisa tahu dengan cara mengecek selnya guys ya, selnya. Baterai seperti ini itu tidak ada bedanya dengan baterai laptop. Di dalamnya ada beberapa sel baterai yang dirangkai secara seri. Jadi yang namanya rangkaian seri itu salah satu sel atau salah satu komponen yang putus itu bisa saja bisa mengakibatkan semuanya tidak bekerja, karena rangkaian seri itu ibaratnya setiap komponen atau sel baterai itu menjadi jembatan juga guys ya, sebagai jalur tempat arus mengalir. Jadi jika salah satu putus, jembatan putus, jalur otomatis tidak akan menyeberang. Nah, untuk mengetahui baterai ini apakah masih normal atau sudah tidak normal, pertama kita juga bisa cium ya baunya. Bau baterai itu kalau sudah bocor, dia ada harum-harum gitu guys ya. Pokoknya kentara lah guys itu kalau baterai sudah bocor. Jadi baterai bocor itu tidak juga berarti bahwa tegangan tidak ada ya. Baterai bocor biasanya tegangan tetap ada normal, cuman ketika beroperasi itu langsung secara drastis drop. Itu sudah bocor guys. Nah, itu sangat berbahaya ketika drone take off tiba-tiba drop, akhirnya drone mati, jatuh. Jadi cara memeriksa setiap sel baterai ini sudah full ya. Jika sudah hijau, kita bisa periksa selnya satu persatu. Jadi baterai ini di dalam ada 3 sel ya, 3 baterai yang dirangkai secara seri. Nah, pada konektornya ini terdapat beberapa pin. Jadi untuk mengetahui positif negatifnya, kita cukup memeriksa ujungnya dengan multimeter. Biasanya juga ada tanda di sini ya, tanda di baterai positif negatif.
sama ini ada tanda positif dan negatif. Jika tidak ada, teman-teman bisa cek seperti ini, ujung dengan ujung. Jika keluar tegangan tanpa minus, itu berarti positif sebelah kiri ini ya. Nah, di pin ini ada beberapa pin, di konektornya ini ada beberapa pin ya. Jadi kita lihat untuk pin ini, 2 di pinggir kiri itu positif ya. Biasanya itu memang dia disengaja dibuat 2 pin biar antisipasi cadangan ya, menjadi cadangan jika salah satu pin ini konektornya bermasalah, dia masih terhubung melalui sini. Begitu pula negatifnya ya. Jadi di sini ada 2, tengahnya itu adalah sel baterai. Ini baterai. Jadi jika kita ingin cek baterai, satu baterai ya, dia itu cukup kita hubungkan dengan ini yang tengah. Jadi seperti ini guys. Saya akan coba periksa sel pertama dari tegangan negatif ya. Ini saya pasang di pinggir kanan, kemudian bagian tengah kanan. Nah, keluar tegangan untuk satu sel ya, satu baterai. Jadi di sini kita bisa mengetahui tegangan baterainya yang satu ini 4,24 volt ya, 4,2 volt. Nah, sekarang kita coba sel kedua. Jadi kita pindahkan probe negatif ke tempat positif tadi. Kemudian positifnya kita coba sampingnya ya, pasang sampingnya. Nah, ini keluar tegangan 4,2 juga. Kemudian kita geser lagi sel ketiga 4,12. Nah, di sini kita harus perhatikan tegangan outputnya setiap sel. Jika ada yang drop seperti ini, maka kita harus kalibrasi. Cara kalibrasi bisa juga teman-teman cukup diamkan dulu baterai ini beberapa menit atau sejam. Kemudian setelah itu silahkan coba pasang lagi ya chargernya, karena ini chargernya dia punya rangkaian balancing. Jadi kita pasang kembali cas, dia akan otomatis memperbaiki sel kembali, dia akan mengecas lagi. Tapi ketika setelah dicoba barang 2 kali ya, sekitar 2 kali seperti ini, dan kita cek lagi selnya tetap dia tidak sama dengan sel yang lain, jadi harusnya normalnya itu 4,2 ya, 4,2 volt jika full. Jadi kalau tidak sampai 4,2 volt itu berarti sel tersebut sudah lemah. Nah, ini sudah full. Kita coba cek lagi. Jadi dia tetap 4,12, sedangkan yang lain 4,2627, sebelah 4,2. Intinya 4,2 guys. Jika 4,2 itu normal, 4,2, dan ini satunya tidak sampai 4,2 ya. Itu menandakan baterai ini sudah
lemah, dia tidak akan seperti normalnya guys. Adapun cara merawatnya agar kita masih bisa menggunakan lebih lama, teman-teman bisa mengisi sel tersebut secara tersendiri. Jadi caranya bisa teman-teman pakai konektornya. Sebenarnya jika bisa dibongkar itu lebih bagus, kita langsung isi cas selnya ya. Tapi jika tidak, teman-teman bisa manfaatkan konektor ini. Kemudian silakan cari konektor seperti ini ya, yang bisa masuk ke sini seperti ini ya. Di sini saya dapat pada power supply TV ada konektor dan dia bisa masuk seperti ini guys. Nah, pas. Jadi saya akan cabut konektor ini untuk membuatkan kabel ya, untuk kita charger sendiri. Sini kita bisa cek. Nah, ini dia tegangannya. Nah, sekarang kita bisa solderkan kabel sini ya. Jadi seperti ini ya. Cukup solderkan kabel setiap pin. Jadi untuk Sansino Pro itu kabelnya seperti ini. Ini positif, negatif. Ini 12 volt ya. Jadi ini sel pertama, sel kedua, sel ketiga. Nah, yang tadi kita periksa itu yang tidak sampai 4,2 volt itu sel ketiga ya. Jadi kita perlu menyuntik ini, kita perlu cas lagi ini hingga mencapai keseimbangan ya. Sekarang kita coba cek ulang tegangan. Jadi ini jika kita ukur ujung-ujung itu 12 volt tegangan utama drone, 12,6. Nah, untuk sel 1 4,2 volt, sel kedua 4,2 volt, dan sel ketiga 4,1 volt. Dia tidak sampai ke 4,2 ya. Nah, setelah kita buatkan seperti ini konektor, jadi ini kita bisa cabut-cabut. Kemudian kita pasang juga di cas seperti ini. Jadi jika sudah full, kemudian kita ukur satu persatu selnya. Ada yang low, ada yang tidak, pokoknya tidak seimbang ya. Jadi normalnya itu ketiga sel baterai ini harus outputnya 4,2 volt. Sebenarnya ada lebih bagus untuk mengetahui sel yang sudah lemah, tapi itu memang harus dibongkar guys. Nanti akan saya coba buatkan videonya ya. Nah, ini tadi setelah kita biarkan beberapa menit dia masih mengisi. Itu menandakan karena salah satu sel
masih low. Jadi kita harus kalibrasi dulu dengan cara mengangkat tegangannya lagi dengan cara kita cas tersendiri ya, menggunakan ini yang kita bikin. Kita cas tersendiri untuk sel yang tegangan outputnya tidak sampai 4,2 volt. Selanjutnya nanti teman-teman bisa pakai cas HP atau power bank. Jadi ini saya buat dari power bank. Baterainya saya ambil, kemudian di tegangan baterainya itu, di tempat baterainya itu saya solderkan kabel seperti ini. Jadi ini ada indikator ya jika sudah full. Jadi nanti saya akan cas untuk baterai yang lemah tadi. Kita tunggu dulu ini setelah hijau. Setelah lampunya hijau baru kita coba. Jadi untuk teman-teman yang ingin kalibrasi baterai drone-nya, caranya bisa pakai dulu sampai lowbat ya. Setelah itu diamkan baterainya sekitar beberapa jam, kemudian coba pasang ke drone-nya lagi, itu persentasenya akan naik lagi ya. Pakai lagi sampai habis, kemudian diamkan, pakai lagi ya sampai habis betul-betul. Jadi caranya bisa pakai juga tanpa harus take off, cukup menyalakan drone-nya dan kipasnya ya berputar di tempat sampai benar-benar habis. Setelah itu silahkan dicas sampai full, jangan dicabut ya jika belum hijau. Setelah itu sudah hijau, biarkan lagi baterainya diam sekitar beberapa jam, didiamkan dulu. Nah setelah itu kita coba cas lagi, dia akan mengisi lagi guys ya. Bisa kita ulangi sampai 2-3 kali hingga benar-benar full. Nah setelah full silahkan periksa selnya, setiap sel ya dengan cara seperti tadi. Nah, jika kelihatan ada salah satu sel yang tegangan outputnya tidak sampai 4,2, maka itu perlu kita cas tersendiri hingga tegangan outputnya mencapai 4,2. Jadi jika teman-teman sudah melakukan semua ini, kemudian sel baterainya tidak bisa lagi bagus atau baterai drone-nya sudah cepat lowbat, sebaiknya diganti saja baterainya guys. Jangan dipaksakan pakai karena bahaya untuk drone-nya, bisa jatuh saat take off. Nah di sini charger sudah penuh ya. Kita akan uji lagi setiap sel output tegangannya apakah sudah seimbang. Jadi kita bisa pakai multimeter digital. Yang tadi itu yang drop ini ya, baterai sel ketiga. Saya akan coba. Nah sekarang sudah 4,23, sedangkan tadi itu 4,12 ya, 4,12. Kita coba baterai yang lain. Ini 4,27. Intinya 4,2 volt guys ya. Nih, mau dia 4,25, 4,27. Dan ini masih bisa kita coba lagi. Jadi kalau saya coba ini sudah yang ke-6 kalinya. Oke, caranya cabut dulu chargernya. Nah, kita pasang dulu terlebih dahulu ini ya. Kita pasang. Setelah kita pasang, nah, baru kita bisa pasang chargernya ke listrik.
Jadi jika lampu hijau langsung nyala, itu berarti sudah tidak bisa lagi. Nah, sedangkan jika masih ada, ini sekarang langsung hijau, berarti sudah tidak bisa lagi diangkat ya. Sekarang kita cabut. Baterai ini bisa kita siap gunakan sekarang. Oke guys, mungkin seperti itu dulu video kali ini. Semoga ada manfaatnya tentang cara kalibrasi baterai drone agar bisa awet. Silahkan nonton video ini untuk cara terbaik mengetahui sel baterai yang sudah lemah atau sudah rusak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.